Halo Sobat UT sekalian, perkenalkan nama saya Kevin Rismayuda dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit proses lahirnya Pancasila. Yang mana proses Pancasila ini lahir dari mulai sidang BPUPK hingga PPKI. Dari sidang ini pun kita bisa mengambil nilai baik itu perjuangan maupun refleksi untuk generasi muda ke depannya. Yang pertama yaitu perjalanan panjang Pancasila. Perjalanan panjang Pancasila ini bukan hadir begitu saja ya. Ia adalah hasil dari perdebatan panjang, kompromi, dan kerja keras para pendiri bangsa di tengah-tengah masa kritis kemerdekaan. Tidak ada satupun yang berkuasa sendirian. Semua suara didengar, dan disitulah kita melihat bahwa Pancasila adalah bukan sekedar kumpulan sila, tapi kisah perjuangan untuk menyatukan Indonesia yang beragam. Yang mana proses ini dimulai dari sidang BPUPK, kemudian melalui Piagam Jakarta, hingga disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Dari sidang-sidang ini sehingga menimbulkan atau menciptakan pembelajaran berharga di mana setiap tahap membawa nilai luhur yang tetap relevan hingga kini sebagai pelajaran untuk generasi muda. Kemudian yang pertama dimulai dari sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang BPUPK ini berlangsung pada Mei hingga Juni 1945, merupakan momen pertama kalinya para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan dasar negara. Di sana sekitar 101 perwakilan dan berbagai latar belakang nasional, Islam, sosialis, hingga keturunan Tionghoa sekalipun ada. Saling menyampaikan pandangan. Perdebatan sengit muncul seperti soal ketuhanan dan kedaulatan rakyat. Namun, yang paling penting adalah mereka bisa diskusi dengan tangan terbuka, dan disinilah lahirnya semangat Pancasila untuk mencapai mufakat. Kemudian pada Piagam Jakarta itu terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Ketika panitia 9 menselesaikan Piagam Jakarta, mereka menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mencari jalan tengah. Piagam ini berisi 18 poin, termasuk sila pertama yang menyebutkan syariat Islam. Tapi perlu diketahui, ini adalah hasil kompromi antara kelompok Islam dan non-Islam. Bagi mereka, kesempatan itu lebih penting daripada kemenangan ideologi. Karena inilah Piagam Jakarta bukan hanya dokumen sejarah, tapi bukti nyata bahwa kompromi bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan persatuan. Kemudian dari sidang PPKI dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi, saat negara sedang dalam posisi paling rawan, PPKI menjadi lembaga yang sah memimpin. Salah satu karya besar mereka adalah menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Disinilah terjadi perubahan penting. Sila pertama diganti dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bukan berarti menolak Islam, justru menunjukkan jalan menuju inklusivitas. Pancasila untuk semua, bukan hanya untuk satu kelompok saja. Ini adalah bentuk keberanian politik dan moral. Nah, dari 3 proses lahirnya Pancasila tersebut, terciptalah nilai Pancasila yang tercermin. Peristiwa penting dalam kelahiran Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara kita. Ya. Dari kita bisa melihat bahwa nilai Pancasila bukan hanya tulisan di kertas, tapi dari perjuangan,
kerukunan umat beragama tercermin dari upaya menyatukan semua kepercayaan, kesepakatan, dan kompromi menjadi modal utama di BPUPK dan Piagam Jakarta. Gotong royong muncul dari kerjasama antar panitia, dan kesetaraan tampil jelas saat PPKI menjamin semua warga negara diperlakukan adil. Jadi Pancasila adalah cara kita hidup, bukan sekedar simbol semata. Sebagai pelajaran untuk generasi muda dari proses lahirnya Pancasila ini, kita bisa mengambil pelajaran, yaitu menghargai perbedaan. Yang pertama, kita hidup di bangsa dengan kurang lebih 300 suku dan 100 bahasa dan 6 agama. Belajar menerima keberagaman, menjaga persatuan dan perbedaan, serta menjadi contoh toleransi. Kemudian berkomunikasi secara damai, bukan dengan menyerang, tapi menawarkan solusi. Praktikkan dialog konstruktif, hindari hoaks dan ujaran kebencian, bangun komunikasi yang sehat. Kemudian anak muda juga dari proses lahirnya Pancasila ini bisa menjadi agen perubahan. Yang pertama yaitu tanda tangan generasi muda, nilai Pancasila bukan sekedar kata-kata, harus hidup dalam tindakan di sekolah, kampus, media sosial, kehidupan sehari-hari. Kemudian berani bersuara seperti para pendiri bangsa, jangan takut bersuara, penuh tanggung jawab. Media sosial positif, guna platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Kemudian di lingkup sekolah, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital juga jadikan Pancasila sebagai bendera pemersatu di tengah hoaks maupun radikalisme, dan tindakan nyata dengan mewujudkan Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan. Pada akhir kata, jadilah generasi yang menghidupkan Pancasila, bukan hanya menghafal dan mewujudkan dalam tindakan, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.